Salam sejahtera, saudaraku sekalian yang bersama-sama diberkati oleh Tuhan dan percaya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang baik. Saya berdoa untuk saudara, Bapa di surga, berkatilah Bapak Ibu saudaraku sekalian yang bersama-sama menikmati firman Tuhan ini. Urapilah mereka juga, naungilah di dalam kasih setia-Mu yang tak terbatas itu. Biarlah kuasa Roh Kudus menguasai semua kami, baik saat hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, maupun semua yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pada pasal 73 dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang 28 ya. Saya akan membacakan ayat ini menurut bagian-bagiannya. Mazmur Asaf. Nah, sebelum kita lanjut kepada ayat berikutnya, siapa Asaf itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Kalau kita lihat di Alkitab, bahwa Asaf itu adalah seorang pemuji dan penyembah Allah. Dia Asaf bin Berekia bin Simea adalah seorang ahli musik keturunan suku Lewi dari Bani Gerson pada masa atau di zamannya Raja Daud. Seperti yang dicatat di dalam Alkitab, kitab Ibrani atau dalam perjanjian lama ya, yang ada di dalam Alkitab kita. Asaf ini menulis 12 Mazmur di dalam kitab Mazmur yang ada di Alkitab, yaitu Mazmur 50, Mazmur 73 sampai Mazmur 83. Jadi ada 12 Mazmur yang ditulis oleh dia, dan dia bersama-sama dengan pemuji dan penyembah yang lain meninggikan Tuhan dan memasyurkan Tuhan, memperdengarkan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita melihat hari ini dari Mazmur pada pasal 73 ini, maka kita akan melihat beberapa ayat yang penting menjadi pelajaran kita pada hari ini. Ayat ini melanjutkan seperti ini. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ini menjadi pokok pikiran kita pada hari ini. Sekali lagi, Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi, mari kita catat bahwa bagaimana Alkitab ini menjelaskan kepada kita menurut Mazmur dari Asaf ini, bahwa Allah itu menyatakan dirinya di dalam segala perbuatan-perbuatan kebajikan, kemurahan, dan pertolongan dalam kasih yang tak terbatas, betapa tingginya, betapa lebarnya, betapa dalamnya kasih Allah yang dinyatakan kepada kita setiap orang yang mau percaya kepadanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang kedua berkata begini, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Wah, kenapa ya? Nyaris aku tergelincir. Aduh, seorang pemuji dan penyembah kalau tidak teliti, seorang yang menulis mazmur pengagungan akan Tuhan, kalau tidak teliti lagi, bisa terpeleset kakinya, nyarislah dia tergelincir. Nah, bagaimana dengan kita? Kita orang-orang yang biasa, ya. Persoalannya adalah di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12. Dia melihat ke sekeliling, dia memperhatikan sekeliling, dia melihat orang-orang lain. Lalu yang dia temukan adalah pembual-pembual, orang-orang yang melakukan ketidakbaikan. Maka dia berkata, aku cemburu. Kenapa dia mau terpeleset, saudara? Nyaris saja dia tergelincir karena dia cemburu. Sebab ditulis di sini, aku cemburu. Sebab aku cemburu, sekali lagi, kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Jadi tergantung kepada siapakah kita, saudara-saudara. Bergantung kepada perintah Tuhan
firman Allah atau mau melihat orang-orang di sekitar kita yang tidak baik. Ayat yang keempat. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat kulihat dan gemuk tubuh mereka. Oh, ini yang juga kita perhatikan. Seringkali banyak orang berkata bahwa orang-orang yang tidak beribadah, orang-orang yang tidak dekat sama Tuhan, orang-orang yang berbuat dosa, kok mereka itu kaya, mereka itu sehat-sehat saja, tidak pernah sakit, kok orang-orang baik sakit. Wah, ini yang juga dilihat oleh manusia di dunia pada hari-hari terakhir ini. Lalu ayat 5 dikatakan mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Wadah, saudara-saudara, berapa banyak di antara kita di sekeliling kita yang kita perhatikan orang mengalami kesusahan, orang kena COVID-19, kena varian-varian yang lainnya, ada alfa, ada beta, ada omikron dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang dursila, orang-orang yang jahat, orang-orang yang berbuat tidak baik, kok mereka itu tidak mengalami kesusahan? Mereka tidak kena tulah seperti orang-orang yang lain. Itulah kata pemazmur di sini. Nanti kita perhatikan sampai sejauh mana nas ini mengajar kita, saudara. Pada ayat yang ke-6, sebab mereka itu berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Jadi hidup mereka tetap hidup di dalam kecongkakan, sombong. Pakaian mereka adalah kekerasan, tindakan-tindakan mereka adalah tindakan-tindakan kekerasan. Hidup mereka adalah hidup di dalam perbuatan-perbuatan kekerasan, gitu ya. Bahkan karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mau memfitnah, mau menuduh orang lain, mereka gemuk di dalam kesalahan, lesat dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ayat yang ke-8. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan dengan hati tinggi. Dan orang-orang seperti ini terus hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Bahkan orang-orang baik disindir. Ya, mereka terus dengan segala ketinggian hatinya berbuat pemerasan-pemerasan yang mereka lakukan, pemerasan-pemerasan yang mereka perbuat, sepertinya menjadi sebuah kebenaran. Dan betapa jahatnya mereka mengata-ngatai orang. Ayat 9. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sombongnya bukan main, pongahnya bukan main. Nah, inilah kehidupan manusia. Sehingga ketika dilihat oleh Asaf, hampir saja saya tergelincir. Mereka ini tetap tidak mengalami masalah dalam hidupnya. Mereka melawan langit, melawan penguasa di sorga, tidak mengakui Allah, dan berkata Allah tidak ada. Allah juga tidak ada di sini dan seterusnya. Saudara-saudara, ayat yang ke-10. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Jadi orang-orang yang tadinya baik, orang-orang yang tadinya benar, malah meniru mereka, saudara-saudara. Malah ingin mengikut mereka, mencontoh mereka, menjadi pengikut mereka semua. Orang tidak bisa mempertahankan dirinya lagi pada kebenaran yang seharusnya mereka lakukan. Bayangin saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga banyak orang terjerumus, terjerembab, mau jatuh licin, saudaraku. Dan hampir saja terpeleset, tergelincir. Karena keadaan manusia yang berbuat dosa ini. Berlimpah-limpah dalam perbuatan dosa dan dosa dan dosa dan dosa dan dosa. Tidak takut akan Allah. Ayat 11. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan yang maha tinggi? Ada nggak pengetahuan pada yang maha tinggi? Tahu nggak yang maha tinggi tentang semua yang kita lakukan? Dan teruslah mereka di dalam kelezatan. Oh, sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan kesenangan mereka. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kejadian demi kejadian seperti ini membuat banyak orang tidak bertahan di dalam kebaikan, di dalam kebenaran firman Allah. Tetapi orang yang terus berpegang kepada firman Tuhan
akan hidup di dalam firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan itu menjadi kebenaran bagi dia. Dan firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi dia. Alkitab ini menjadi kekuatan bagi dia untuk melaksanakan seluruh yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan dia. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita semua hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam melakukan seluruh perintah Tuhan. Apabila kita memperhatikan ayat-ayat ini berikutnya, saudara-saudara, sehingga pada akhirnya apa yang Asaf saksikan, sesungguhnya di dalam ayat berikutnya, Asaf melihat sebuah kebenaran dari firman Tuhan. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, kata dia, dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Kok bisa begini, kata dia. Ternyata aku ini yang hidup di dalam kebenaran firman, yang terus berpegang kepada firman Tuhan. Dia berkata, kok sia-sia saja aku ini. Aku ini hidup sepanjang hari kena tulah dan kena hukuman setiap pagi. Oh, seolah-olah dia itu sudah dijauhi oleh Tuhan Allah. Sepertinya orang-orang percaya semakin sulit di dalam kehidupan itu. Sepertinya. Dan sepertinya orang-orang berbuat dosa, orang-orang yang hidup di dalam perbuatan-perbuatan setan iblis itu, saudara-saudara, orang yang hidup di dalam dosa yang membawa mereka pada maut itu, sepertinya mereka-mereka ini benar, saudara. Dan hati-hati orang percaya, hati-hati jangan sampai terjerumus. Kesaksian Asaf ini mengingatkan kepada kita supaya kita tidak salah melihat. Mari kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan supaya mata kita dapat melihat yang sesungguhnya, mana yang benar. Hati kita dapat menangkap mana yang sebenarnya harus kita kerjakan, yang berkenan kepada Allah. Sebab Allah itu baik bagi semua orang. Tetapi perhatikan ayat ini, saudara, ketika pada ayat yang pertama dikatakan, dia sungguh-sungguh baik bagi setiap orang yang tulus hatinya, bagi setiap orang yang bersih hatinya. Ini yang harus kita camkan. Sehingga kesaksian Asaf ini akan kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara, menjadi sebuah kebenaran bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat 14. Namun sepanjang hari aku kena tulah, kata dia, dan kena hukuman setiap pagi. Ayat 15. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat pada angkatan anak-anakmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi ayat 16 katakan, aku bermaksud untuk mengetahuinya. Hal itu menjadi kesulitan di mataku sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Saudara, ayat yang ke-17 inilah kuncinya. Mari kita masuk ke tempat kudus Allah. Mari kita berperkara dengan Allah. Mari kita duduk di dalam bait suci Allah. Mari kita berdoa kepada Bapa. Mari kita menyerahkan seluruh isi hati kita dan pergumulan kita kepada Tuhan dan Allah kita, yaitu Tuhan dan Allah yang telah datang di dalam Yesus Kristus, yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Perhatikanlah kesudahan orang-orang yang berbuat dosa itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jikalau hari ini kita dapat melihat bahwa hidup kita adalah hidup yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan, maka saya mengajak kita semua, tetaplah hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini tidak diciptakan untuk menjadi zolim. Kita ini tidak dibuat oleh Tuhan, tidak diciptakan oleh Tuhan, tidak dipanggil oleh Tuhan ke jalan kebenaran untuk mengenal Tuhan, supaya kita berbuat kejahatan, supaya kita mengata-ngatai orang. Kita ini tidak diciptakan, tidak disuruh oleh Tuhan untuk mengata-ngatai orang, untuk menuduh orang, untuk memfitnah orang, untuk menulis surat menjelek-jelekkan orang. Tidak seperti itu tujuan kita dipanggil oleh Tuhan. Tetapi kita dipanggil oleh Tuhan supaya kita berbuat baik, hidup di dalam kebenaran, supaya hati kita tulus, bersih
di hadapan Tuhan. Supaya kita berbuat kebajikan demi kebajikan. Kita melakukan seluruh kehendak Allah. Meski sulit bagi kita, kalau kita banding-bandingkan dalam kehidupan sekarang, kita jadi tidak bebas. Karena kalau kita bebas, maka dosa akan menguasai kita. Kita akan berlumuran di dalam kehidupan dosa. Sebab Allah tidak mau kita hidup dalam dosa. Dia ingin menyingkirkan dosa itu dari kehidupan kita. Dan kita pun tidak boleh bergaul hidup di dalam dosa. Dosa sekecil apapun tidak boleh. Kita harus tahu mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Atas apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada kita. Bahkan kita tidak boleh lupa apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus bagi kita. Lewat kematiannya yang diajarkan kepada kita segala sesuatu yang diperintahkannya untuk kita kerjakan dan kita lakukan dalam hidup kita ini. Saudara, camkan semua itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Karena kita dipanggil supaya kita menjadi terang dan garam di dunia ini. Kalau kita sudah hamil, tidak ada lagi garam di dalam diri kita. Untuk apa? Selain diinjak dan dibuang, tidak berguna lagi. Kalau kita sudah tidak ada terang lagi dalam hidup kita, untuk apa? Kita sudah ada di dalam kegelapan. Saudara-saudara, biarlah kita tetap menjadi terang dan garam. Biar kita bisa menerangi. Sehebat apapun kegelapan itu, selama kita menjadi terang, maka setidak-tidaknya kita bisa menerangi sekitar kita. Dan kita bisa menggarami lingkungan kita. Dan itu harus berdampak, saudara-saudara. Nah, saya ingin mengajak kita semua, setiap pribadi lepas pribadi, untuk melihat kebaikan Allah yang dahsyat luar biasa bagi kita. Dialah pertolongan kita. Dia tidak izinkan kita untuk memfitnah orang. Dia tidak izinkan kita untuk hidup di dalam perbuatan dosa. Dia tidak izinkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan pembual-pembualan, saudaraku. Pembual. Kita tidak diizinkan untuk menjadi orang yang mereka-reka kebejatan, saudara. Yang berbuat semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tidak diizinkan untuk berzina, kita tidak diizinkan untuk mencuri, kita tidak diizinkan untuk menyembah berhala. Kita tidak diizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menghamiri hidup kita. Tetapi Tuhan ingin mengajak kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman-Nya, saudara-saudara. Berpegang kepada firman-Nya. Sebab ketika kita pegang firman Allah, kita undang Roh Kudus mengerjakan, menolong semua itu dalam diri kita. Dia akan membawa kita kepada kekuatan kuasa Allah. Maka firman-Nya berkuasa menjadi senjata pedang roh bagi kita untuk melakukan kebenaran demi kebenaran selama kita hidup di dalam dunia ini. Kita menjadi teladan dan kita menjadi orang-orang yang melakukan seluruh kehendak Allah. Masuklah ke dalam tempat kudus Allah. Nanti kita akan mendapatkan kesudahan orang-orang yang berbuat dosa itu. Yang terus lezat di dalam perbuatan dosa itu, saudara-saudara. Masuklah di tempat kudus Allah. Ini penting bagi kita. Dengan demikian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang hidup di dalam kebenaran firman Allah, yang berpegang kepada firman Allah dan melakukan seluruh kehendak Allah, saya percaya pasti diberkati oleh Tuhan. Pasti pertolongan Tuhan turun atas mereka. Nah, sekarang kita lihat ayat 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Oh, sesungguhnya mereka sedang berada di tempat yang licin. Orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang merasa bahagia melakukan perzinahan, orang-orang yang merasa bahagia melakukan perbuatan-perbuatan yang najis di hadapan Allah, yang kafir di hadapan Allah, yang melakukan perbuatan-perbuatan kezoliman di hadapan Allah. Tahukah saudara, Allah kita itu baik? Kalau Dia baik, maka kita harus baik. Kalau Dia Maha Pengampun, maka kita harus Maha Pengampun. Juga melakukan pengampunan. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita. Hingga kita bisa berkata, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang berdosa atau yang bersalah kepada kami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka doa berikutnya, janganlah kami membawa ke dalam pencobaan.
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebuah pengakuan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, sesuai dengan Matius pada pasal yang ke-6. Dialah yang empunya segala kuasa, sebab dialah yang bertahta di dalam kerajaan. Dialah yang mempunyai segala kemuliaan, bagi dialah segala hormat dan pujian harus dipersembahkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena itu, hanya di dalam Yesus kita bisa mengerjakan semua itu. Hanya di dalam Yesus Kristus kita dapat melakukan semua pekerjaan-pekerjaan besar dan mulia itu. Hanya karena Yesus Kristuslah dan di dalam Yesus Kristuslah kita semua dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Allah selama kita hidup dalam dunia ini. Hati kita jadi bersih karena Roh Kudus bekerja, membuat firman Allah terus menerangi hati dan pikiran kita, menguduskan kita, menuntun kita kepada kebenaran firman Allah. Saudara-saudara, dan lihat firman ini berkata, kau jatuhkan mereka hingga hancur. Waduh, akhirnya mereka semua akan jatuh dan hancur. Orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Allah akan jatuh dan hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Itulah upah orang yang berbuat dosa, lenyap, habis dalam sekejap, habis dalam sekejap karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu orang terbangun. Ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina, tidak berarti sama sekali. Tapi kita dibuat Tuhan menjadi biji matanya. Kita dijadikan menjadi umat kesayangannya. Bahkan dijadikan kita menjadi anak-anaknya, yang kita boleh memanggil Allah itu, yang adalah roh dan kebenaran, maha kuasa, omnipresent. Dia ada di sebuah tempat, dia bertata di sorga, tapi dia juga ada di tempat di mana kita sedang berada sekarang. Dia maha ada, karena dia Allah, dia roh adanya. Saudara-saudara, dan inilah Allah yang kita puja dan sembah. Itulah Tuhan yang mengasihi kita, yang menyayangi kita, yang menyediakan masa depan yang penuh harapan dan cemerlang bagi kita. Saudara, ayat 21 ini berkata begini, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Katakan amin. Tetapi kita harus tetap di dekat Tuhan, apapun keadaan kita. Meski di lembah kekelaman seperti di dalam Mazmur pada pasal 23, tetapi Tuhan tetap beserta dengan kita. Karena kita menyebut dia Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Saudara-saudara, ayat 23 ini selanjutnya berkata, engkau memegang tangan kananku, supaya kita tidak tergelincir, supaya kita tidak terjatuh, supaya kita tidak terjerembab, saudara-saudara. Dan inilah yang Tuhan kerjakan bagi kita. Pegang, deklarasikan, dan katakan, pegang firman Tuhan ini, deklarasikan firman Tuhan ini, katakan, aku dekat padamu dan engkau memegang tangan kananku. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah kita. Ayat 24 berkata, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Firman Tuhan terus menjadi pegangan bagi kita, pelita dan suluh bagi langkah kita. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Dia selesaikan semua pergumulan kita. Dia selesaikan semua persoalan hidup kita. Dia datang memberikan kemenangan pada kita atas semua persoalan kita hadapi dan seluruh fitnah orang pada kita. Dia angkat kita naik. Dia naikkan level kita pada level kemuliaan Allah. Dan dia berkata ayat 25, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi selain engkau. Betapa indahnya bersama dengan Tuhan. Sadar dan insafkan diri kita hanya bersama Yesus Kristus, yang adalah jalan kebenaran dan hidup, yang akan menuntun kita masuk ke dalam sorga yang kekal. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat,
Hanya di dalam Yesus Kristus hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang atas segala pergumulan dan persoalan kita. Ayat 26 katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dialah kebangkitan bagi kita. Waktunya bila datang, kita akan dipanggil ke hadapan Bapa, akan dipanggil dalam rumah Bapa yang kekal. Allah itulah tetap bagian kita. Dan kita akan masuk hidup dalam kerajaan sorga yang kekal, yang disediakan oleh Yesus Kristus Tuhan bagi kita. Sebagaimana Dia berkata di dalam kitab Injil Yohanes, aku pergi kepada Bapa adalah untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dia berkata supaya di mana aku berada, di situ juga kamu, kita semua pengikut-pengikutnya yang percaya, yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Di sanalah juga kita akan berada, di tempat di mana Dia berada. Dan saya ingin mengulangi kata-kata ini yang selalu saya ucapkan, di mana di sana tidak ada lagi kesusahan, di sana tidak ada lagi masalah, di sana tidak ada penderitaan, di sana tidak ada sakit penyakit, di sana tidak ada lagi sakit hati, di sana tidak ada lagi tekanan-tekanan batin, tekanan-tekanan pikiran, perasaan. Di sana tidak ada penyakit sama sekali. Di sana adalah kehidupan yang kekal. Kita akan hidup menjadi seperti malaikat-malaikat, saudara. Tidak hidup di dalam kedagingan yang membinasakan manusia, tetapi kita hidup di dalam roh seperti malaikat-malaikat. Betapa mulia dan kudusnya keadaan kita pada waktu itu. Maka kita berkata dan deklarasikan, engkaulah gunung batuku, kota benteng keselamatanku, engkaulah bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya bagianku. Sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau, yang tidak menuruti perintah-perintah Tuhan. Ayat 27 ini peringatan besar bagi kita. Ada orang berzina secara jasmani, ada orang berzina secara rohani. Semua yang melakukan zina yang meninggalkan Tuhan, yang tidak hidup di dalam perintah-perintah Tuhan, yang melanggar seluruh kehendak dan perintah Tuhan, akan binasa pada waktunya. Pemazmur ini berkata, Asaf berkata pada ayat yang ke-28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Karena kita selalu baca firman Allah, kita selalu berdoa, beribadah, memuji dan menyembah Allah. Kita selalu melakukan firman Allah, kita selalu melakukan segala kebajikan sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan firman Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allahku, kata pada pemazmur ini, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara-saudara, ketika kita hanya berlindung kepada Tuhan, maka Dialah pelindung bagi kita, Dialah penjaga bagi kita, Dialah penyembuh bagi kita, Dialah kebangkitan dan hidup bagi kita, Dialah kemenangan bagi kita. Percayalah kepada Tuhan, buatlah Dia tempat perlindunganmu. Itulah sebabnya Dia berkata di dalam nas yang lalu yang sudah kita pelajari, saudara, yang saya sampaikan lewat YouTube ini juga kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Celakalah dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari berlindunglah kepada Tuhan dan Allah kita. Berlindunglah hanya kepadanya, maka Dialah kota benteng perlindungan yang menetap bagi kita. Biarlah kita semua diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita sebagaimana saya sudah bukakan bagi Bapak Ibu Saudara, seperti yang tertulis di dalam Alkitab elektronik ini. Saya mau menyampaikan kepada saudaraku sekalian, Allah itu baik, tapi ingat, waktunya akan datang. Seperti yang ditulis di dalam Mazmur 73 oleh Asaf ini, bahwa semua orang harus diperhadapkan pada perbuatannya. Apa yang kamu perkatakan di tempat yang tersembunyi bahkan harus dipertanggungjawabkan, karena itu akan diungkapkan di tempat yang tak tersembunyi. Apa yang diperbuat orang, bahkan hati manusia, diselidiki oleh Tuhan. Dia tahu
hati, pikiran, dan rancangan masa depan manusia. Apa yang kita rancang, baik atau tidak baik, Dia tahu. Karena itu saudara, mari kita pegang supaya pegangan kita atas firman Allah dengan tulus hati, dengan bersih hati, maka Allah menjadi baik bagi kita. Biarlah kita semua diberkati, suami istri diberkati, anak-anak diberkati, bahkan semua keturunan diberkati. Tuhan menyertai kita. Jangan menjadi kalah atas masalah. Menanglah atas masalah. Seperti Asaf menyampaikan di sini, biarlah kita masuk di bait Allah. Kita sujud berdoa, minta pimpinan petunjuk Tuhan dalam hidup kita. Dia akan menyatakan kebenarannya bagi kita. Dia akan membela kita. Dia akan menyatakan keadilannya pada kita. Maka dia akan buat kita menjadi pemenang. Percayalah, pegang janji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkati semua yang mendengar firman-Mu. Berkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan bagi-Mu, Tuhan Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan yang menuntun umat-Mu keluar dari tanah perbudakan, tanah perhambaan ke tanah perjanjian oleh Musa hamba-Mu. Demikianlah juga kami akan dituntun oleh Tuhan hingga masuk ke sorga, rumah Bapa yang kekal. Di sanalah tempat kami untuk seterusnya dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Terpujilah Yesus Kristus yang telah datang di dalam hidup kami. Oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, terpujilah Engkau. Ya Roh Kudus yang menuntun kami, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang Esa. Tuhan yang kami puja di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam kasih Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Amin.